Lalu bagaimana skema kebijakan tabungan perumahan rakyat dan tujuan besar dari kebijakan ini? Kita berbincang dengan pengamat kebijakan publik Rian Nugroho dan Wakil Ketua Umum Apindo Sani Iskandar. Kami juga sudah coba mengontak pihak dari Tapera maupun pemerintah, namun belum ada yang bersedia untuk hadir dalam dialog kali ini. Selamat malam Pak Rian, Pak Sani. Selamat malam, apa Selamat kabar? malam. Selamat malam, kabar baik. Saya ke Pak Sani dulu. Tadi Apindo tegas menyatakan menolak kebijakan ini. Dari sisi memberatkannya seperti apa kalau dari Apindo? Ya, jadi mungkin bahasa yang lebih tepat. Tadi saya ngobrol dengan Ibu Ketum, Bu Sinta. Jadi pengertian menolak itu yang kita tolak adalah kalau kita itu membayar iuran itu 2 kali untuk hal yang sama. Dalam hal ini adalah untuk tabungan karyawan untuk mendapatkan perumahan. Jadi sebetulnya kita ini mendukung untuk karyawan punya rumah dan segala macam untuk iurannya juga. Namun kalau yang diiur itu 2 kali, tentunya itu kan ya tidak tepat ya. Jadi memang ya kalau Presiden menyampaikan semuanya sudah dihitung dan sebagainya, ya saya berharap masukan ke Presiden ini harus yang pas. Karena apa? Dari dulu standpointnya Apindo jelas, jadi memang kita ini sudah para pekerja maupun pelaku usaha ini kan sudah mengiur, itu yang namanya khususnya kalau dikaitkan dengan iuran perumahan rakyat itu adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan, Ya, di mana di situ ada unsur jaminan hari tua dan di unsur jaminan hari tua itu ada manfaat layanan tambahan oke. atau MLT. Konon ceritanya, bukan ceritanya, ini data yang tadi saya konfirmasi dengan BPJS TK, Ya, itu dari total iuran yang 700 T sekian, itu khusus untuk yang JHT, itu sudah terkumpul 400 triliun lebih dan 30%-nya itu yang sebetulnya bisa untuk manfaat layanan tambahan untuk perumahan, itu 138 T. oke. Itu duit itu besar sekali. Jadi harusnya itu yang diambilkan dari situ, itu Ya, jatahnya karyawan. Jadi ya. jangan kemudian sekarang pekerja dan pemberi kerja ini diminta bayar iuran lagi yang namanya tapera. Tapera, iya. Seperti Oh, itu. oke. Nah, dari Pak Rian, dengan adanya kebijakan Tapera 3% ini Anda menilai juga tidak efektifkah seperti yang Pak Sani sampaikan? Kan komponennya sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan, kenapa harus bayar double, dipotong double begitu? Begini, kami dari Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, MAKPI ya, kami juga belum pernah diajak untuk ikut mendengarkan kebijakan itu. Sebenarnya hal yang paling penting bagi kita adalah jangan sampai presiden itu udah menaikkan sebuah kebijakan, terus kemudian ditarik lagi. Ini Ya. kan ini kan kasihan presiden. Saya kira bahwa presiden sangat melindungi para anggota timnya sehingga Pak Presiden mengatakan sudah dihitung. Tetapi hitungan kami tidak ke sana. Jadi apalagi disampaikan pertama bahwa itu katanya compulsory, tapi pasal 7 mengatakan wajib loh itu. Dan Ya, wajibnya itu semuanya ternyata nomor satu sampai berapa loh. Kalau wajib semua kenapa dirinci satu persatu itu juga agak lucu juga. Jadi kedua adalah disampaikan bahwa hitung-hitungannya nanti pada umur 58 tahun bisa dapat rumah. Lah kan itu kejauhan itu. Nah, hal yang penting begini loh. Eh, hal iqbal tentang perumahan itu bukan kebijakan yang biasa loh. Amerika Serikat tahun 98 salah membuat kebijakan perumahan. Tahun 2008 itu Wall Street collapse loh itu. ya. Gara-gara CDO itu. Jadi inilah yang kami teliti di MAKPI sebagai namanya kutukan kebijakan 10 tahunan. Tahun 88 kita bikin Paktu 88, 98 kita kolaps loh. Ya. Jadi di dalam komunitas kami selalu mengingatkan, tolong kalau berkebijakan hitung 10 tahun ke depan apa akibatnya. Itu namanya orang bilang namanya regulatory impact assessment. Kita bilang namanya policy impact assessment. Ya. Jadi dalam hal ini kalau mau hitungan masyarakat saja yang dirilis di media sosial ya, itu pun tidak kena gitu loh.
Nah, ini Ya, penting kenapa jangan sampai nanti muncul yang namanya kecurigaan-kecurigaan baru. Misalnya, oh ya. nanti ini menguntungkan pengembang gitu kan ya. Oh Atau untuk nanti, Hmm. apa gitu ya? jadi nanti gini, jangan sampai presiden membuat kebijakan itu kemudian menciptakan apa namanya kontraproduktif. Mhm. Kan sayang begitu loh. Ini yang ini seperti kasus yang dulu yang namanya nggak jauh-jauh omnibus law itu karena nggak rapi kena lagi. Jadi cara kita adalah khusus untuk yang kebijakan yang ini, mohon untuk disuspend dulu, kemudian para stakeholders, kan kita menggunakan namanya Ya, pendekatan kolaboratif government kan, ajalah komunitas Ya, yang sesuai, termasuk ya, ya, itu Apindo itu oke. kalau bicara nggak main-main loh, pas dihitung itu. Ya. Nah, pasti. Pak Sani sudah ada Ya, rencana untuk bertemu pemerintah membahas ini setelah disampaikan oleh Pak Presiden, masukan-masukan dari Apindo? nah makanya, jadi kita sih sangat siap ya, karena setelah keluar PP yang tahun 2020, itu dari komisioner Tapera juga sudah ketemu kami, dijelaskan sudah paham sekali. Bahkan waktu itu kami sudah roadshow ke Kementerian Tenaga Kerja, ke BPJSTK, dan juga ke bank-bank pemerintah di bawah Himbara. Jadi intinya mereka sepakat untuk menyalurkan yang tadi yang manfaat dana, manfaat layanan tambahan untuk khususnya karyawan-karyawan swasta yang memang sudah mengiur BPJSTK. Ya, Nah ini makanya tadi saya nambahkan yang disampaikan Pak Rian, harusnya tuh memang setiap kali keluarnya daripada satu kebijakan pemerintah, harusnya itu kan melalui satu proses yang namanya itu RIA, Regulatory Impact Analysis, di mana itu semua stakeholders itu ya, diajak bicara. Lah ini perwakilan dari pekerja, teman-teman serikat buruh nggak diajak ngomong, Apindo perwakilan dari dunia usaha tidak diajak bicara, ya. tiba-tiba keluar seperti ini. Ini kan tentunya tidak baik ya. Saya rasa itu. Ya, dan Pak Rian, ini kan yang menjerit terutama untuk selain pelaku usaha juga pegawai yang kelas menengah tidak dapat bansos, tapi juga banyak potongan-potongan dari gajinya ditambah dipotong lagi 3% dari tapera itu jumlah yang sangat besar begitu. Nah, apa sebenarnya yang bisa dilakukan dalam jangka pendek ini? Kalaupun tadi dari Apindo belum diajak berbicara juga oleh pemerintah. Nah, kemana saluran masyarakat ini agar bisa didengar semestinya? Saya tidak tahu ya, karena eh, ini saya mau ilustrasi aja. Saya lupa tahun berapa ketika Pak Jokowi memindahkan pasar Klidian di Solo, itu Pak Jokowi 20 kali loh ketemu dengan para pedagang pasar itu loh. Sekarang kenapa teman-teman yang bantu Pak Jokowi ini tidak menggunakan pola itu? Karena Pak Jokowi itu kolaboratif. Nanti efeknya ke sana. Nah, terus terang, apa yang saya cemaskan adalah nanti menciptakan namanya ekonomi biaya tinggi. Baik pengusaha kena, kemudian memotong yang namanya kesejahteraan. Jadi akan muncul kecurigaan baru. Nah, kalau perihal kemana akan disampaikan, saya juga bingung. Kami juga dari Komunitas MAKPI ya, Masyarakat Kebijakan Publik, juga dengarkan Pak Sani, kami yang Hmm. belajar dan mengajar public policy, para pakar pun, kami nggak tahu apa-apa. Jadi, jangan sampai kita membuat kebijakan yang everybody left behind gitu loh. Ayo diajak gitu loh. Nah, ini yang saya kira justru yang kami sampaikan, janganlah menunggu netizen teriak-teriak. Sampai kemarin kayak kasus Pak Nadiem membatalkan, itu kan malu begitu loh. Kayak Ya, pemerintah nggak kompeten. Janganlah kita memperlukan pemerintah kita sendiri. Sayang, ini kita harus sayangi pemerintah kita gitu loh. ya, Jadi, nggak usah nunggu netizen teriak. Udah, sekarang dilakukan oleh Bapak Presiden saja, ya, melalui Menteri Pupera. Oke, stakeholder diajak bicara. Diajak bicara loh. ya. Itu bukan sekedar didengarkan pendapatnya, kemudian setelah itu diabsen, kemudian oh itu diajak. Karena yang terjadi bisa dengar pendapat itu adalah mengumpulkan absensi, terus pura-puranya udah ada diskusi. Itu yang Ya. nggak fair itu. Jangan sampai tiru Pak Jokowi waktu Solo itu, Ya. mengajak, merangkul gitu loh. Kita perlu inclusive policy, kebijakan yang merangkul gitu, Mbak. Ya, kalau dari Apindo bagaimana untuk mendorong agar kebijakan ini berdasarkan mendengarkan dulu setidaknya masukan dari berbagai pihak termasuk Apindo dan kawan-kawan pelaku usaha maupun para pekerja. Karena kalau diterapkan langsung tentu tadi sudah disampaikan Pak Sani bagaimana beratnya dan ini sudah double dengan BPJS Ketenagakerjaan Pak Sani. Jadi langkah Apindo? Ya, tentunya langkah Apindo, ya kami akan mencoba untuk bertemu dengan pihak yang terkait langsung, yang berhubungan dengan Tapera ini.
Saya nggak tahu apakah eh, komisioner pada badannya atau PUPR-nya, moga-moga bersedia untuk bertemu. Karena seperti malam hari ini pun kan juga akhirnya kan cuman saya sama Pak Rian, harusnya kan dari kan Kompas saja yang undang juga eh, belum berhasil gitu ya. Nah, kita sangat ingin sekali untuk rembukan ya Pak Rian ya. Ya, karena jangan sampai ini jadi kasus kegagalan kebijakan publik berikutnya ya, Pak Rian, Pak Sani. Betul. Kita tahu Dan bahwa ini Malah saya langsung mikir gini, jangan silakan. sampai nunggu Pak Sani dan teman-teman ke sana. Justru pemerintah yang turun, aktif. Itu artinya pemerintah yang merangkul. Jadi kalau sampai nanti Pak Sani dengan teman-teman sampai ke sana apalagi demo, janganlah. Ini negara yang baik kok gitu. Pemerintah itu ibarat bapak gitu loh, merangkul anak-anaknya apabila ada problem gitu. Baik, Pak Rian boleh juga disampaikan, kan yang jadi catatan bahwa Tapera ini muncul setelah kasus gagalnya Bapertarum. Nah, apa yang semestinya diwanti-wanti untuk pemerintah agar jangan ada lagi kasus gagal kebijakan publik, apalagi yang sudah melibatkan uang dari rakyat, uang pekerja, uang pelaku usaha. Gini loh Mbak, sepanjang yang kita pelajari, Tapera dengan Bapertarum itu bisnis modelnya relatif sama. Nah, Bapertarum aja gagal kok mau diulangi begitu loh. Jadi menurut hemat saya, ayo lebih hati-hati lagi gitu loh. Oh beda-beda. Ah sudahlah kita nggak mau berdebat saja. Yang penting ada yang namanya kemiripan model bisnisnya. Jadi itu akan terjadi kasus lagi ke sana. Kasihanilah pemerintah yang akan datang yang memimpin negara ini nanti jadi problem lagi. Jangan kita buat ganjilan-ganjilan lagi, jangan tambah masalah lagi. Jadi hemat saya, suspend lah itu 2 bulan, 3 bulan, ajaklah berbicara teman-teman yang terkait. Saya yakin kalau prosesnya baik, hasil baik. Ingat ya, yang namanya proses tidak pernah mengkhianati hasil. Itu prinsip di dalam manajemen mutu itu. Jadi masih ditunggu ya, apakah akan diajak berbicara secepatnya dari pelaku usaha maupun pekerja, ini yang ditunggu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya pengamat kebijakan publik Pak Rian Nugroho. Terima kasih Wakil Ketua Umum Apindo Pak Sani Iskandar. Dan sayang sekali kami juga sudah mengundang pihak Tapera maupun pemerintah belum bersedia hadir di diskusi kali ini. Semoga kita bisa bertemu di diskusi berikutnya. Terima kasih. Selamat malam sekali lagi. oke, selamat malam.